Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengerannya agak aneh ya. Kita mau ngobrolin soal gimana di balik bencana alam yang kelihatannya cuma ngerusak, ternyata sering ada berkah atau sisi baik yang tersembunyi. Yuk kita kupas bareng-bareng ide yang super menarik ini. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari kekuatan di dalam bumi, yaitu gunung meletus dan gempa. Terus kita lanjut bahas soal air pas lagi kebanyakan atau malah kekurangan. Nggak lupa soal daratan yang bergerak, dan terakhir, kita coba lihat bencana alam dari kacamata yang upunya baru. Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, kita kan biasanya mikir, bencana ya isinya cuma kehancuran, kerugian, kesedihan, tapi apa iya ceritanya cuma segitu aja? Coba kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai penyelaman kita. Yang pertama, kita bakal lihat kekuatan yang datang langsung dari perut bumi, kekuatan yang bisa menghancurkan sekaligus membangun. Gunung meletus. Kalau dengar kata itu, apa yang kebayang? Pasti gambaran kehancuran total kan? Dan ya, emang bener, sisi merusaknya itu nyata banget. Dampak buruknya itu langsung berasa kemana-mana. Udara yang kita hirup jadi beracun, semua aktivitas berhenti total, rumah-rumah hancur. Dan yang paling bikin khawatir itu ya masalah kesehatan. Abu vulkanik yang tajam itu bisa bikin kita kena ISPA. Ngeri kan? Tapi tunggu dulu, setelah abunya turun, laharnya dingin, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Alam mulai nunjukin sisi lainnya. Sisi yang justru membangun kembali. Nah, ini dia nih sisi lainnya yang keren banget. Abu yang tadinya bahaya, ternyata itu kayak pupuk super alami, kaya mineral, yang bikin tanah jadi subur luar biasa. Bongkahan batu dan pasirnya malah buka lapangan kerja baru buat para penambang. Bahkan, panas dari dalam bumi bisa menciptakan sumber air panas alami yang bagus buat kesehatan. Jadi, dari kehancuran, malah lahir kehidupan baru. Sekarang kita geser ke gempa bumi, kekuatan yang bisa meratakan satu kota cuma dalam hitungan detik. Kita lihat dulu deh sisi penghancurnya yang dahsyat. Efek gempa itu kayak domino loh. Guncangan pertamanya aja udah bisa merobohkan gedung. Tapi dampaknya nggak berhenti di situ. Jaringan transportasi putus, komunikasi mati, tanah yang kita pijak bisa retak, bahkan memicu longsor. Dan yang paling parah, kalau pusat gempanya di laut, energi raksasa itu bisa berubah jadi tsunami. Tapi getaran yang sama yang membawa semua kehancuran tadi, ternyata juga bawa pesan atau informasi yang harganya gak ternilai buat para ilmuwan. Seolah-olah bumi lagi ngomong sama kita. Kuncinya di sini adalah gelombang seismik. Getaran gempa ini fungsinya mirip-mirip USG raksasa buat planet kita. Dengan mempelajari gelombang ini, kita bisa loh nemuin lokasi minyak dan gas dengan lebih gampang. Kita juga bisa ngintip pergerakan magma di bawah gunung berapi, jadi bisa waspada lebih awal. Dan yang paling fundamental, kita jadi ngerti isi perut bumi kita ini sebenarnya kayak apa. Jadi, getaran yang rusak di atas justru ngasih kita peta harta karun di bawah. Oke, selanjutnya kita pindah ke elemen yang paling penting buat hidup, air. Kita bakal lihat gimana air bisa jadi bencana, baik pas jumlahnya kebanyakan atau malah pas lagi kurang banget. Banjir itu contoh yang pas banget buat paradoks ini. Di satu sisi, kerusakannya jelas ya. Rumah kelelep, jalanan rusak, penyakit di mana-mana. Tapi di sisi lain, manusia itu kreatif. Kebutuhan mendadak akan perahu atau rakit justru malah menciptakan pekerjaan baru. Dan seringnya, setelah banjir surut, bencana ini jadi kayak tamparan buat kita semua biar lebih sadar jaga lingkungan. Nah, sekarang kebalikannya. Kekeringan. Pastinya dampaknya mengerikan. Gagal panen, krisis air. Tapi siapa sangka ada sisi lainnya. Kurangnya hujan justru bikin panen garam lebih cepat. Dan ironisnya nih, pas genangan air kotor pada kering, sumber penyakit kayak demam berdarah malah ikut berkurang. Bahkan, ada beberapa buah yang rasanya jadi lebih manis pas lagi stres kekurangan air. Aneh kan? Tsunami mungkin salah satu bencana yang paling bikin hati miris. Kerusakannya itu masif banget. Tapi, dari puing-puing tragedi itu, kita dipaksa buat belajar. Tsunami nunjukin kelemahan bangunan-bangunan kita, yang akhirnya mendorong lahirnya aturan konstruksi yang jauh lebih aman. Bencana ini juga jadi pemicu utama riset-riset geologi baru supaya kita bisa lebih siap di masa depan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kita bakal lihat bencana yang nggak cuma merusak, tapi secara fisik itu benar-benar membentuk ulang daratan tempat kita tinggal. Kalau kita dengar kebakaran hutan, yang kebayang pasti api yang melahap semua, ninggalin pemandangan yang hitam dan hangus, pemandangan yang menyedihkan. Dampak buruknya itu terasa jauh banget. Ekosistem bisa hilang, asapnya bikin sesak napas bahkan di kota yang jaraknya ratusan kilometer, dan karbon yang lepas ke udara mempercepat pemanasan global.
Nah, ini sisi kehancuran yang paling sering kita lihat di berita. Tapi, ini bagian yang mungkin bikin Anda kaget. Di banyak ekosistem, api itu bukan akhir cerita. Justru, api adalah semacam tombol reset dari alam, sebuah agen pembaruan yang penting banget. Dan ini poin yang paling keren. Abu sisa kebakaran itu ya pupuk alami. Api juga membersihkan lahan dari hama dan penyakit, ngasih ruang buat kehidupan baru untuk tumbuh. Bahkan ada loh beberapa jenis tanaman yang bijinya baru bisa tumbuh kalau udah kena panas api. Ini benar-benar siklus kehancuran dan penciptaan yang sempurna. Nah, setelah lihat semua contoh tadi, kita jadi sampai pada sebuah kesimpulan yang bisa mengubah cara kita memandang dunia nih. Coba deh lihat tabel ini. Ini ringkasan dari semua yang kita bahas. Polanya selalu sama kan? Di setiap bencana, selalu ada kerugian yang kelihatan jelas dan menyakitkan. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ternyata selalu ada manfaat, pelajaran atau pembaruan yang sembunyi di baliknya. Kutipan ini benar-benar pas banget. Alam itu nggak mikir baik atau buruk kayak kita. Proses yang kelihatannya merusak dari sudut pandang kita, seringkali justru jadi bagian penting dari siklus kehidupan yang jauh lebih besar. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita bisa menerima bahwa kehancuran itu adalah bagian dari penciptaan, kira-kira itu bisa mengubah cara kita menyikapi kesulitan nggak ya? Nggak cuma di alam, tapi juga di hidup kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak.